Denny Sumargo dilaporkan ke polisi oleh komunitas suku Bugis Makassar ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Laporan ini resmi dibuat pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Salah satu perwakilan suku Bugis Makassar mengatakan bahwa Denny Sumargo dilaporkan atas dugaan menyebarkan kebencian terkait ras dan etnis. Tak main-main, pria yang akrab disapa Densu itu pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Ya, kedatangan kita ke Polda Metro Jaya melaporkan saudara DS dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian tapi menyangkut ras dan etnis. Tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya pasal itu adalah yang sering terjadi perang antar suku, konflik antar suku, sebenarnya diakomodasi oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi, pasal yang kita masukkan di sini adalah 156. Itu yang tertuang dalam KUHP, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Tapi nanti penyidik akan mengembangkan ke pasal yang berhubungan dengan ujaran kebencian menyangkut ras dan etnis. Terkait kata-kata yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Nah, Denny Sumargo atau DS menyampaikan dugaan tindak pidananya sebagaimana disebutkan tadi. Disampaikan di situ dia ada kata-kata menantang ras tertentu, lebih tepatnya ras Bugis. Nah, kurang lebih dia menyampaikan, saya Makassar, kau Bugis kan bang, kau Bugis kan bos. Ya, disampaikan seperti itu. Angkat pedangmu. Nah, kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi, kan seperti itu. Habis itu kau ada burung kan, cabut pedangmu. Jadi kata-kata itu jelas-jelas menantang antar suku yang ada di Indonesia, terutama Bugis Makassar. Jadi di sisi lain kami mengakomodasi suku Bugis Makassar yang keberatan dan ingin melaporkan DS ini karena membuat keresahan di masyarakat. Jadi yang terjadi di sini adalah bukan hanya di Bugis dan Makassar saja yang rencana melaporkan, sampai ke Batam dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kami mempunyai posko untuk menampung terkait ujaran kebencian tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Bang, sebelum dilaporkan apa sudah mengirim somasi ke pihak Densu? Nah, disambung. Jadi hari ini memang kita sudah laporkan Denny Sumargo terkait omongannya yang menantang-nantang. Jadi supaya dia tahu bahwa negara ini diatur oleh hukum, nggak bisa asbun. Ya. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke rumah Pak Tabas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya, datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul, ngajakin berantem. Katanya Pak Tabas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Pak Tabas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Kalau dipukul sama Pak Tabas, saya yakin dia nggak akan lapor polisi. Dia akan lapor polisi. Ya, memang udah maunya dia. Tapi Pak Tabas kan nggak sebodoh itu. Ya, malah dia kemudian dia mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang banci siapa gitu loh. Masa sudah datang ke rumah orang mau ngajaknya mau minta dipukul tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu, ya. Dan dia datang ke sana kalau memang mau berantem. Contoh orang Madura, dia bisa datang untuk carok janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga ada Makassar juga ada Sirine Bancai. Janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cupu, bencong namanya. Bukannya, ya. Jadi somasinya sudah diajukan, sudah dikirim atau belum somasinya? Somasi kita tidak pernah mengirim somasi sih. Sejauh ini berarti tidak ada tanggapan dari Densu soal laporan ini, berarti pihak Densu juga belum tahu. Somasi itu bisa kita katakan secara langsung juga somasi. Ya, artinya di sini omongan Pak Tabas yang sudah memberikan pembicaraan klarifikasi itu juga somasi juga. Gitu loh. Tapi kan pada saat setelah diklarifikasi oleh Pak Tabas dia datang justru ke rumah. Kalau memang dia jagoan, kalau Densu memang jagoan, janjian bos sama si Pak Tabas di mana tempat sepi, ya boleh sih itu baku hantam. Tapi kalau bawa wartawan, bawa dia itu mau podcast, bencong namanya, gitu loh. Itu mau podcast.
Jadi setelah itu dia klarifikasi lagi lewat podcastnya dia, seolah-olah dia mau dipukul, dia mau dianiaya, gombal itu. Ya kan? Berarti sebelum buat laporan juga tidak ada komunikasi dengan Densus untuk mediasi atau gimana? Ya negara ini sudah mengatur bagaimana cara kita melapor polisi. Laporan polisi ini sudah diterima, ya artinya sudah ada titik awal tindak pidana di sini. Kalau tidak ada tindak pidana, maka tidak akan ada laporan polisi diterima. Ya, kita bukan abal-abal, kita bukan mau main-main di sini. Ini masalah hukum. Ini sudah menimbulkan keresahan. Jadi pelajaran ini buat siapa aja, ya terutama buat Densus nih. Jangan jaga bicaramu. Ya, ini kawan-kawan nih dari Makassar Bugis ini. Ya, ini Makassar ini aliansi nih. Ya, Bang, artinya nanti akan memberikan somasi nggak ke pihak DS, Bang? Benar, Bang, saya pertegas dulu terkait somasi. Somasi itu pernah dilayangkan. Satu kali secara langsung, satu kali somasi terbuka. Jadi bukan tidak pernah dilayangkan, tapi yang dilakukan oleh Bapak Farhat Abbas. Tapi berhubungan dengan ras dan etnis, laporan tersebut berhubungan dengan itu, berhubungan dengan anti diskriminasi ras dan etnis atau penghapusan diskriminasi ras dan etnis, walaupun pasal yang kita pakai adalah pasal dalam KUHP. Jadi pernah kita layangkan somasi, akan tetapi ini menyangkut ras tertentu yang disebutkan, ada bahasa tantangan yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan orang asli Bugis dan Makassar keberatan dengan tantangan tersebut. Ini merupakan perwakilan tokoh-tokoh tersebut yang nanti akan menyampaikan statementnya bahwa mereka sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Densus, bukan hanya terhadap pribadi daripada Farhat Abbas. Seperti itu. Bang, berarti bisa dibilang sampai laporan ini masuk juga belum ada tanggapan dari pihak Densus? Sampai sekarang belum ada. Dan perlu diketahui, ini adalah berhubungan dengan tindak pidana material yang dampaknya sudah kelihatan dengan banyaknya orang Bugis dan Makassar yang merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Densus dalam menjawab podcast ya. Beliau menyampaikan. Bang, dari abang-abang hari ini kita hanya mendampingi oleh kawan-kawan Bugis Makassar ke Polda Metro. Ya, kita mendampingi nih. Ya, kita menyalurkan aspirasi daripada kawan-kawan orang-orang Makassar sama Bugis datang ke sini. Kaget juga adanya masalah begini. Bugis Makassar dari dulu itu bersatu. Bugis Makassar. Dari dulu itu bersatu. Dari zaman Belanda sampai sekarang ini. Zamannya Pak Prabowo. Mana kita ke Bugis Makassar bersatu. Ya. Dan Bapak Prabowo juga mengakui Bugis Makassar. Ini kenapa ada masalah begini. Di situ kita sesalkan dari Bugis Makassar. Kita ini asli Bugis Makassar. Kita asli Bugis Makassar. Dan Bugis itu Jangan sampai antara Bugis sama Makassar perang. Itu nggak ada cerita. Ya, kita tidak inginkan sampai di situ, Pak. Tapi dengan ada halnya seperti ini, Pak, nanti Bapak sendiri akan memanggil Denny Sumargo untuk konfirmasi. Ya, itu bagaimana tindak lanjutnya nanti. Laporan ke Polda sini. Ya. Apakah beliau dipanggil apa bagaimana? Jangan sampai ini terjadi pertumpahan darah, Pak. dengan pecah belah. Jangan sampai pecah belah Bugis Makassar ini. Dan saya sangat sesalkan, saya asli Bugis Makassar. Adapun laporan polisi ini dibuat karena Denny Sumargo itu yang menantang Farhat Abbas. Usai mengetahui, Farhat Abbas pun mengaku sakit hati dengan sikapnya. Postingan ini langsung ramai dikomentari netizen. Mereka pun ramai memberikan dukungan kepada Denny Sumargo atas kasus hukum yang menyeretnya ini. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.